لقد جاءت رسل ربنا بالحق جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله. الحمد لله رب كل شيء الذي جعل لنا عيدا حرم فيه الصيام وحل فيه الطعام بعد أن فرض علينا الصيام وحثنا على القيام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang sangat indah dan cerah ini, tepat sesudah 1 bulan penuh kita menempa diri lahir dan batin dalam sebuah madrasah rohani yang bernama Ramadan, bersamaan dengan nazam takbir yang mengagungkan kebesarannya serta tasbih yang mensucikannya dari segala kekurangan, serta bersamaan dengan sukacita kaum muslimin karena hari ini adalah hari kemenangan seorang muslim dan mukmin sejati dalam melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh dengan cara menahan haus dan lapar, mengendalikan amal, mencegah nafsu-nafsu syaitaniyah, serta meningkatkan kuantitas beserta kualitas peribadatan yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan sebagai pribadi yang mutakin dengan segala sifat dan perilaku, serta tanggung jawab sebagai pribadi yang padanya juga berhak untuk mendapat balasan surga Allah yang hamparan luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran dalam ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan Allah dan kepadaku dan kepada surganya yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang surga itu disediakan untuk hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Serta bagi orang-orang yang muttaqin, mereka mendapat predikat sebaik-baik penciptaan. Juga disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia kalau di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dalam tanda kutip orang yang bertakwa, mereka adalah golongan makhluk sebaik-baik penciptaan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, yang disediakan atas mereka dari Tuhannya surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu disediakan untuk hamba-hamba yang takut kepada Tuhannya. Dengan ucapan doa taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima dan mengabulkan segala amal ibadah puasa kita, sehingga kita berhak mendapat gelar muttaqin yang berhak mengibarkan panji kemenangan di hari yang berkah ini. Hari ini kita merayakan kemenangan sebagai pribadi muslim dan muslim muttaqin,
dengan segala bentuk sukacita dan kesyukuran serta kegembiraan karena hari ini kita merayakan kemenangan sebagai pribadi yang kembali suci. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang dirasakan oleh mereka yang ikut berperang dalam medan pertempuran melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Kemenangan Idul Fitri ini bukanlah kemenangan yang semata-mata hanya kemenangan simbolis dengan pakaian-pakaian dan baju-baju kita yang serba baru. Kemenangan nyata Idul Fitri harus dimanifestasikan dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikemukakan oleh ulama-ulama dalam gurindam Arab, laisal 'ain liman kana libasun jadid walakin al-'ain liman kana taqwahu yazid. Bukanlah hari raya itu adalah untuk mereka yang semata-mata hanya bajunya yang baru, tetapi hari raya itu adalah untuk mereka yang takwanya bertambah dan meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Namun demikian jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, ada kemenangan lain yang harus kita perjuangkan dan selalu serta tetap kita gaungkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, yaitu kemenangan umat Islam dan kaum muslimin. Kemenangan Islam sebagai agama dan kaum muslimin sebagai pemeluk adalah kemenangan yang mengembalikan Islam dan umat Islam kembali menjadi berwibawa, tidak diinjak-injak harkat dan martabatnya, tidak dirampas dan dirampok hak-haknya, tidak diperlakukan secara zalim jauh dari rasa keadilan, tidak dipinggirkan dan tidak diperlakukan laksana makanan yang siap disantap kapan saja oleh musuh-musuh Allah. Kemenangan Islam ini sudah dikabarkan dan dikhabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya, kata Rasulullah, Allah melipat bumi untukku, bahagian barat dan bahagian timurnya, dan kelak kekuasaan umatku akan mencapai semua bagian yang dilipatkan bagiku darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Sebagai muslim dan mukmin yang percaya dengan kabar kenabian bahwa kelak di akhir zaman umat Islam akan mencapai kemenangan yang nyata, dan tentu saja kita yakin dan percaya bahwa cepat atau lambat kemenangan itu pasti akan tiba dalam genggaman umat Islam dan kaum muslimin. Kita percaya dan yakin bahwa kemenangan itu pasti akan datang. Namun bukan berarti kita akan terus berpangku tangan menunggu datangnya kemenangan itu, seperti menunggu duri yang runtuh dari batang dan dahannya. Kemenangan itu membutuhkan perjuangan, usaha, keringat, air mata, bahkan darah dan jiwa raga. Kemenangan Islam dan kaum muslimin itu tidak akan tiba melalui hanya dengan doa saja, tetapi harus melalui sebuah mujahadah ainiyah dan mujahadah ijtima'iyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu usaha untuk menyongsong kemenangan Islam dan umat Islam adalah bahwa kita harus menunjukkan rasa dan semangat persatuan. Persatuan yang harus dimaknai sebagai sebuah persatuan, bukan harus dimaknai sebagai sebuah persamaan, melainkan persatuan adalah upaya yang lahir dari kesadaran kaum muslimin sebagai saudara yang boleh jadi mereka berbeda satu sama lain. Persatuan yang diperjuangkan adalah persatuan yang berorkestra musikal sosial yang mampu bersama-sama dalam sebuah gerak langkah seirama dalam segala perbedaan. Persatuan yang bak taman yang indah, yang di dalamnya berisi beraneka macam, beraneka ragam warna bunga dan wangiannya. Kebeningan flora dan fauna di dalamnya, yang kesemuanya saling melengkapi dan mengisi, serta saling menjalankan peran serta tanggung jawabnya, serta di antara mereka saling menutupi di antara mereka aib masing-masing dan saling melengkapi kelebihan yang satu untuk menutup kekurangan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Pun demikian, kita akan mencapai keindahan kemenangan itu ketika kita sudah mampu menjadikan perbedaan sebagai sebuah keindahan persatuan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semua kepada tali Allah secara bersama-sama dan jangan kalian bercerai-berai. Semangat Ramadan melalui tarbiyah sosialnya mengajarkan kita atas semangat persatuan melalui kegiatan beribadah bersama, melalui kegiatan tarawih bersama di masjid, tadarus bersama, buka puasa, saling memberi rasa empati dan saudara-saudara kita yang kesusahan kepada saudara kita yang kesusahan, serta melalui ibadah-ibadah lainnya. Ramadan mengajarkan kita semangat asih dan asuh melalui kempakan menahan lapar dan dahaga, semangat saling berbagi dan menyantuni dan peduli kepada sesama. Semangat ini harus kita naikkan levelnya pada kesadaran persatuan umat Islam untuk tujuan yang lebih besar berupa kemenangan Islam dan kemenangan umat Islam yang sudah lama kita idam-idamkan. Pertanyaannya sekarang, tanpa persatuan apakah mungkin akan muncul kekuatan? Kemudian tanpa kekuatan apakah mungkin akan lahir ketahanan? Kemudian tanpa ketahanan apakah juga mungkin kita akan bisa meraih kemenangan? Dari hierarki ini nyata sekali bahwa persatuan adalah pangkal pola umat Islam untuk mendapatkan kemenangannya kelak. Dalam rangka mewujudkan persatuan, kita harus ada dalam kesadaran bahwa perbedaan hidup di dunia adalah sunnatullah dan keniscayaan perbedaan adalah kehendak Allah, seperti halnya siang dan malam. Perbedaan itu boleh jadi adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, perbedaan cara pandang dan perspektif berpikir, perbedaan ide dan gagasan, perbedaan pilihan warna dan selera makan, bahkan barangkali mungkin perbedaan pilihan politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling memahami, saling mengenal satu sama lain. Dari pesantren di atas jelas bahwa perbedaan yang ada hanyalah sebuah kebinekaan yang ada, yang bukan untuk dibenturkan, tetapi kebinekaan itu ada untuk melahirkan toleransi, sikap tasawuf, saling mengenal dan memahami satu sama lain, untuk kemudian bisa beriring, berjalan bersama dalam semangat persatuan dengan mengedepankan sikap asih dan asuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya melalui semangat Ramadan dan kemenangan di hari Idul Fitri hari ini, marilah kita merajut perbedaan-perbedaan di antara kita. Dengan kerajutan itu akan menumbuhkan persatuan, yang kemudian dengan persatuan akan menumbuhkan kekuatan, yang dengan kekuatan itu akan mampu melahirkan ketahanan, yang selanjutnya dengan ketahanan umat Islam akan mampu bersama-sama menyongsong kemenangan Islam dan umat Islam yang kita idam-idamkan. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang lahir dari semangat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagaimana lidi, saat lidi itu sendirian dia akan gampang dipatahkan dan dicerai-beraikan, tetapi saat lidi-lidi itu bersama, diikat bersama lidi-lidi yang lain, maka dia akan menjadi benda yang sangat kuat. Yang lebih dari itu, dia akan mampu membersihkan kotoran-kotoran kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari hierarki dan gambaran di atas sangat jelas bahwa tanpa persatuan umat Islam, kemenangan Islam akan menjadi yang berkepanjangan. Tanpa persatuan, kemenangan itu akan terus diam sebagai cita-cita, tanpa kita akan pernah tahu kapan kemenangan itu bisa terwujud. Bahkan
bahkan yang lebih ngeri lagi dan yang lebih mengkhawatirkan bahwa tanpa persatuan umat Islam, alih-alih mendapatkan kemenangan yang terjadi, mungkin umat Islam akan terus menjadi buih di lautan lepas yang mudah terombang-ambing tanpa arah, mudah dikuasai, mudah dipecah belah, untuk selanjutnya akan gampang dipermainkan, diremehkan, serta dikuasai dan dimakan bak makanan yang siap disantap kapan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persatuan yang kita idam-idamkan akan bisa kita wujudkan salah satunya dengan semangat saling memaafkan. Saling memaafkan bisa terwujud dengan adanya kelembutan hati. Ramadan selama 1 bulan penuh telah mendidik kita untuk mentarbiah hati kita untuk lemah lembut, untuk hati kita bisa lembut dan dilembutkan. Kita bersyukur hari ini kita ada dan lahir dari sebuah komunitas dan bangsa dan masyarakat yang menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal sebagai momen untuk saling memaafkan, saling ridho dan saling merajut silaturahim. Kita berada di sebuah negeri yang mengambil hikmah Idul Fitri sebagai media silaturahim untuk berkumpul antar sanak keluarga, sanak famili keluarga besar, beserta tetangga dan andai kawan, melalui momen saling berkunjung, istihlal atau momen halal bihalalin, yang kemudian dengan momen itu tentu saja memberikan hikmah dan nuansa kita untuk melembutkan hati-hati kita dan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita sebagai tonggak awal untuk mewujudkan saling memaafkan yang akan menumbuhkan semangat persatuan umat Islam, yang persatuan itu adalah modal awal untuk mencapai kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya melalui momentum Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah ini, kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga melalui tempaan sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan memberikan bantuan dan inayahnya kepada kita untuk kita semua berhasil melembutkan hati-hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa dan mudah memaafkan sebagai modal awal untuk melahirkan semangat persatuan demi menyongsong kemenangan Islam dan umat Islam. Kita juga berdoa semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita. Dengan selalu berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita minimal 1 tahun lagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, serta mudah-mudahan Allah melebihkan, semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan dan banyak lagi Ramadan di masa depan dan Ramadan berikutnya, serta memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi Ramadan itu dengan penghambaan terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di 1 Syawal 1445 Hijriah ini menjadikan kita golongan yang bergelar muttaqin, yang bersertifikat ruhani minal aidin wal faizin wal maqbulin, dan semoga kita semua bisa diberikan kekuatan untuk menjaga, merawat gelar dan sertifikat rohani itu selama 1 tahun ke depan, untuk kemudian kita perbaiki, kita tingkatkan dan kita kalibrasi lagi di Ramadan 1446 Hijriah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, billahil hamd. Inna ahsanal kalami kalamullah wal kalam wa subhanallah ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yaqdir وإذا تتلى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان